Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Iswan Channel semua. Kawan baik, salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kemarin kita dikejutkan oleh satu berita politik penting dari Jawa Barat. Ridwan Kamil pakai jaket kuning Golkar. Nah, kejutan ini itu selalu dihubungkan dengan soal agenda-agenda politik dari 2023 ini ke 2024. Apa itu agenda politik? Kenapa Ridwan Kamil menjadi kejutan politik dan seperti akan menjadi sesuatu yang berarti buat Partai Golkar? Ridwan Kamil adalah gubernur Jawa Barat yang sebelumnya adalah wali kota Bandung. Dan Ridwan Kamil selalu menempati posisi setidaknya 5 besar dalam survei-survei terkait dengan Pilpres, tentang Cawapres maupun tentang Capres. Biasanya ia berada di bawah 3 terkuat, Mas Anies, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Biasanya Ridwan Kamil berada di urutan ke-4 atau ke-5. Nah, oleh karena itu, masuknya Ridwan Kamil ke Partai Golkar itu akan menambah kekuatan yang dahsyat buat Partai Golkar. Kenapa? Karena figur yang cukup populer dengan tingkat elektabilitas yang juga signifikan. Nah, kalau kita lihat basis kekuatan Golkar, apabila kita lihat di Pulau Jawa, basis kekuatan Golkar itu memang ada di Jawa Barat dan Banten. Di 2 provinsi ini, Golkar relatifly bisa mengimbangi kekuatan partai lain di provinsi yang lain seperti misalkan di Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta. Oleh karena itu, masuknya Ridwan Kamil itu akan menjadi juru kampanye atau jurkam andalan Partai Golkar untuk meraih suara. Di 2019 lalu, Golkar berada di urutan ke-3 di bawah PDIP dan Gerindra. Itu di tingkat suara sah nasional dengan perolehan suara kurang lebih 12,31%. Tetapi di Jawa Barat, Golkar yang biasanya juara atau setidaknya berada di 2 besar, melorot ke urutan ke-4. Golkar hanya berada di bawah PDIP, Gerindra, dan PKS. Gerindra bahkan menjadi juara di wilayah Jawa Barat. Perolehan kursi Golkar sendiri itu turun dari tadinya 14 kursi DPR dari dapil-dapil di Jawa Barat menjadi hanya 13 kursi. Nah, inilah PR untuk Ridwan Kamil. Ridwan Kamil tentu saja nanti basisnya adalah di Jawa Barat. Jika kita lihat tingkat popularitas dan elektabilitas Ridwan Kamil di wilayah yang lain, itu relatively itu lebih rendah dibandingkan dengan basis di Jawa Barat, di mana ia pernah menjadi wali kota dan sedang menjadi gubernur. Tetapi masuknya Ridwan Kamil juga menambah spekulasi. Ya, apakah Ridwan Kamil memang akan diusung atau ia sendiri berminat atau ada yang mendorong masuknya Ridwan Kamil ke Golkar untuk mengunci Golkar tetap berada di KIB. Ya. Sepertinya kompleksitas ini, jika ada orang di belakang Ridwan Kamil mendorong Ridwan Kamil untuk mengambil suara Golkar dengan menjadi cawapres, maka ini akan menambah kompleksitas masalah di internal Golkar. Karena idealnya yang jadi cawapres atau yang jadi capres dari Partai Golkar adalah Erlangga Hartarto, di mana ia berposisi sebagai ketua umum. Tetapi masalahnya Pak Erlangga Hartarto jika dibandingkan dengan Ridwan Kamil, suaranya itu lebih
rendah. Yang kedua, apabila Ridwan Kamil atau orang di belakang Ridwan Kamil juga ngotot menghendaki Ridwan Kamil dicalonkan menjadi capres atau cawapres, maka Golkar di internal akan bergolak karena pasti para pendukung dan struktur organisasi di Partai Golkar akan berusaha untuk melawannya. Karena jika dimasuk ke dalam satu organisasi, ada fatsun, ada tata kelola, ada sistem di mana akan menghambat laju Ridwan Kamil merebut tiket dari Partai Golkar. Oleh karenanya salah satu elit Partai Golkar yang juga Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Kang Aceh, itu menyampaikan bahwa ia meyakini bahwa Ridwan Kamil itu tahu diri. Artinya ia akan taat asas kepada keputusan organisasi apabila organisasi memutuskan Erlangga Hartarto. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga adalah agenda politik terkait dengan gubernur, Pilgub atau Pilkada Jawa Barat. Nah, apakah masuknya Ridwan Kamil itu mempersiapkan diri untuk mendapat tiket dari Partai Golkar untuk maju menjadi gubernur Jawa Barat periode kedua. Sebelumnya yang mengusung pertama kali Kang Emil atau Kang Ridwan Kamil menjadi calon gubernur ketika itu adalah Nasdem. Jadi agenda-agenda inilah yang sedang dipikirkan, dipertimbangkan, didiskusikan oleh kedua belah pihak. Jadi saya ulang lagi, pertama ini terkait di mana Ridwan Kamil apakah bisa mampu membuktikan raihan suara Partai Golkar ketika Ridwan Kamil masuk itu naik. Minimal itu di Jawa Barat. Dari tadinya hanya 13 kursi DPR misalnya menjadi 2 kali lipatnya atau menjadi 20 kursi, berarti naik 7 kursi. Ya kan? Yang kedua, apakah Ridwan Kamil akan bersaing dengan Pak Erlangga Hartarto atau dia akan taat dengan keputusan Golkar yang mencalonkan Erlangga Hartarto sebagai capres atau cawapres? Yang ketiga, yang terakhir itu masuknya Ridwan Kamil itu kemungkinan besar untuk mengamankan tiket pencalonan gubernur di pilkada serentak nanti kalau tidak salah. Demikian kawan baik, tetapi yang pasti Golkar mendapatkan durian runtuh dengan masuknya Ridwan Kamil ke Partai Golkar. Sebagaimana Golkar di Jawa Timur yang mendapatkan mantan gubernur Jawa Timur yaitu Pak Dekarwo yang juga sekarang berjaket kuning. Memang Partai Golkar ini menarik. Saya sering menyebut Partai Golkar ini kalau korporasi itu sudah listing di pasar modal, sudah TBK. Karena tidak ada satupun pihak di Golkar yang menggenggam kekuasaan atau menggenggam saham kekuasaannya mayoritas. Di sana ada tokoh seperti Yusuf Kala, Akbar Tanjung, Luhut Binsar Panjaitan, ada Erlangga sendiri, ada macam-macam tokoh, tapi tidak Abu Rizal Bakri misalkan, tapi tidak satupun di antara mereka yang menggenggam lebih dari 20% atau bahkan mungkin lebih rendah dari itu angka persentase pengaruh mereka. Demikian kawan baik, kita akan lihat dinamika Partai Golkar ke depan di babak-babak dan tahapan menjelang pemilu 2024 juga Pilgub di Jawa Barat. Berapa raihan kursi Golkar di wilayah Jawa Barat di mana Kang Ridwan Kamil dianggap punya basis konstituen yang cukup kokoh. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Nur Iswan Channel. Terima kasih.